Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Japra di channel Litterskip, channel yang akan membahas alur film pemersatu kita semua. Kali ini Japra akan mereview sebuah film berjudul film yang berasal dari negeri Jepang ini mengisahkan tentang seorang pria yang tinggal sendirian di dalam kosannya dan nasibnya pun berubah setelah kedatangan tetangga baru yang sangat cantik. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Oke, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan kemunculan dua orang pria. Mereka sedang berjalan pulang sehabis mencari pekerjaan. Sebut saja dua orang ini dengan nama Satoshi dan Obito. Di tengah perjalanan mereka, Satoshi mengajak Obito untuk ngobdar di kontrakannya. Obito pun mengiyakan ajakan Satoshi tersebut. Mereka ini memang dua pemuda yang baru saja lulus sekolah, sedang mencari pekerjaan. Setibanya di kontrakan Satoshi, mereka berdua dikagetkan dengan penampakan tali cungcat yang terlihat jelas. Mereka pun diam-diam memandangi penampakan yang aduhai itu, sampai akhirnya terhenti setelah wanita tersebut menoleh ke belakang. Wanita ini sebut saja namanya Haruka. Haruka ini sedang memindahkan barang-barang karena akan mengontrak bersebelahan dengan Satoshi. Dan ini penampakan suaminya. Mereka pun lantas berkenalan satu sama lain. Scene berikutnya, saat Satoshi dan Obito sedang asik mabar, si Obito ini bilang kepada Satoshi bahwa tetangga barunya tadi memiliki bodi yang sangat aduhai. Dan itu merupakan kesempatan bagi Satoshi untuk mencicipinya. Satoshi yang masih polos ini pun tidak menjawab usulan Obito tersebut. Haruka dan suaminya berkunjung ke kontrakan Satoshi, sembari membawakan kue sebagai tanda persahabatan. Mereka pun asik mengobrol satu sama lain sampai suatu ketika, saat Haruka dan suaminya sedang asik mengobrol berdua, Satoshi mencuri-curi pandangan kepada Haruka. Ia terus mengamati keindahan bodi dari Haruka. Hingga tanpa ia sadari bahwa Haruka ini memakai baju yang sangat tipis dan membuat tombolnya terlihat jelas. Scene pun berganti. Pada malam harinya saat Satoshi hendak tidur, ia mendengar ada suara menjerit wanita di balik dinding kamarnya. Suara yang biasa ia dengar di situs-situs cocok tanam. Satoshi pun coba menguping suara tersebut. Sampai suatu ketika ia tersadar bahwa suara itu berasal dari jeritan Haruka yang sedang cocok tanam dengan suaminya. Semakin lama Satoshi terus mendengar suara itu, semakin membuat fantasinya kemana-mana. Ia membayangkan seandainya yang dilakukan itu adalah antara dia dengan Haruka. Satoshi yang sedari tadi terus mendengar suara itu, tanpa ia sadari bahwa tangannya pun ikut melakukan senam 5 jari. Keesokan harinya, saat Satoshi terbangun dari tidurnya dan hendak meminum air dingin, ia mendengar suara bel kontrakannya berbunyi. Satoshi pun hendak membukakan pintu dan melihatnya keluar. Ternyata itu adalah Haruka. Haruka yang ingin berkunjung ke kontrakan Satoshi karena gabut sendirian ditinggal suaminya bekerja. Satoshi pun dengan senang hati menerima Haruka di kontrakannya. Dalam sela perbincangannya, Haruka merasa gerah di kontrakan Satoshi karena AC di kontrakan Satoshi ini rusak. Ia pun terus mengibas-ngibas bajunya. Hal yang dilakukan Haruka ini benar-benar membuat Satoshi gelisah karena membuat rudalnya menegang. Suatu ketika, Haruka melihat barbel dan menanyakan kepada Satoshi, "Apa kau senang berolahraga?" Satoshi pun menjawab, "Ya, saya senang berolahraga, kadang nge-gym juga." Sontak Haruka pun melanjutkan pertanyaannya, "Apa kau juga bisa senam barbel?"
Satoshi pun kembali menjawab, "Ya, saya juga bisa senam barbel." Mendengar hal tersebut, Haruka pun menjadi antusias dan mohon kepada Satoshi untuk mengajarnya senam barbel besok, karena seminggu lagi akan ada perlombaan senam tersebut. Satoshi yang tadinya ingin menolak pun dibuat tidak enak dan mau tidak mau mengiyakan permintaan Haruka. Pada keesokan paginya, Haruka yang sangat antusias ini datang menemui Satoshi. Ia datang ke kontrakannya dengan pakaian olahraga yang sangat seksi. Melihat hal tersebut, Satoshi pun mulai merasakan gelisah. Setelah mengobrol sebentar, acara latihan senam pun dimulai. Satoshi memulai latihan dengan peregangan otot terlebih dulu. Sembari Haruka peregangan otot, Satoshi ini tidak henti-hentinya memandangi keelokan tubuh dari Haruka. Perlahan namun pasti, Satoshi pun melancarkan trik akal bulusnya dengan mengubah gerakan demi gerakan agar bisa makin luas matanya memandang. Di saat Satoshi terus memandangi tubuh Haruka yang seksi tersebut, tak lama kemudian Haruka pun menyadarinya bahwa ia sedang diperhatikan oleh Satoshi. Dan dengan refleks, Haruka melihat rudal Satoshi sudah menegang. Satoshi pun berubah jadi kikuk dan merasa malu. Ia kemudian meminta maaf kepada Haruka atas perbuatannya. Nah, di sini keunikan film genre Konoha. Haruka yang seharusnya memarahi Satoshi di luar dugaan malah merayu Satoshi dengan menawari apakah ia mau adu mekanik dengannya. Satoshi yang merasa kebingungan pun akhirnya mengabulkan tawaran dari Haruka dan percocok tanaman pun dimulai. Selang 2 hari kemudian, saat suaminya pergi bekerja, Haruka yang masih terbayangkan sisa-sisa gempuran rudal Satoshi yang dahsyat diam-diam nge-WA Satoshi bahwa ia akan main lagi ke kontrakannya. Satoshi yang sedari tadi sudah standby di kontrakannya langsung memulai percocok tanaman part 2. Pada malam harinya, ia mendengar suara Haruka yang sedang skidipapap dengan suaminya. Namun responnya kali ini berbeda. Ia sudah tidak menguping lagi karena sudah merasakan serabi Haruka sebanyak 2 kali. Satoshi pun memilih untuk tidur saja. Namun, selang setengah jam kemudian, Haruka menghampiri kontrakan Satoshi dengan mengendap-endap. Hal itu dia lakukan oleh Haruka karena ia merasa belum puas skidipapap dengan suaminya. Dan sudah tahu dong bagaimana kelanjutannya. Ditumpak langsung muka Satoshi oleh Haruka. Hari berganti. Skin diperlihatkan oleh Satoshi yang pulang ke kontrakan sehabis beli makanan. Ia mendengar suara manja Haruka di ujung tangga. Setelah ia hampiri, Satoshi dibuat kaget olehnya karena Haruka sedang bermesraan dengan Obito. Satoshi pun jadi cemburu melihat kedekatan antara Haruka dengan Obito. Ia pun langsung menuju kontrakannya dengan menggebrak pintu, bukti kekesalannya. Melihat respon Satoshi yang seperti tidak suka, Haruka pun mengirimi pesan lewat WA dan berdalih menjelaskan kepada Satoshi bahwa hubungan dirinya dengan Obito tidak ada apa-apa. Dan di dalam pesan itu juga, Haruka menanyakan kepada Satoshi, apakah malam ini ada acara keluar? Kalau tidak, ia akan main ke kontrakan Satoshi jam 11 malam. Nah, di sini ngode guys. Ingat, bahasa seperti ini disebut kode keras. Setelah melihat pesan dari Haruka, Satoshi pun moodnya langsung berubah 180 derajat dan menjadi sumringah. Dan malam pun tiba. Di sini mereka pun langsung melakukan percocok tanaman yang barbar. Tamat. Oke, itu akhir dari penjelasan film kita kali ini. Jadi kalau total jumlah gempurannya ada 4 kali ya guys. Bagaimana filmnya? Bagus nggak? Apakah kalian bisa memetik faedah di film ini? Enggak ya? Ya udah, dibikin enjoy aja. Namanya juga hiburan.
Buat kalian yang ingin request film, tulis di kolom komen ya. Oke, cukup sekian. Kita segenap kru dari Literskip pamit undur diri. Jangan lupa klik like and subscribe ya guys.